Kementerian Pertanian atau Kementan menyebutkan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK turun terus. Namun demikian vaksin tetap jalan terus. Data dari Kementan kasus PMK turun 96,96% jika dilihat dari puncak kasus pada akhir Juni sebanyak 13.546 ekor per hari. Kini turun menjadi 412 ekor hewan sakit per hari pada 24 Agustus. Jumlah ternak sakit karena PMK terus menurun. Pada puncak kasus pada 26 Juni 2022 sebanyak 13.546 ekor. Pada 24 Agustus 2022 jumlah kasus turun menjadi 412 ekor. Kata Koordinator Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Kementerian Pertanian atau Kementan Arief Wicaksono di Jakarta pada Minggu 28 Agustus 2022. Akan tetapi bila dibandingkan antara kasus harian pada puncak kasus di 26 Juni dengan kasus harian per 27 Agustus yang jumlahnya 298 ekor, maka penurunan kasus hariannya menjadi 97,8%. Menurut Arief, tingkat keganasan virus PMK sangat besar. Ia mengilustrasikan bila dalam satu tempat ada 1 ekor ternak terpapar virus PMK, maka 15 ekor ternak lainnya akan berada pada satu lokasi dipastikan terpapar. Jadi memang sebetulnya PMK itu bukan tingkat kematian yang mengkhawatirkan, tapi tingkat penyebarannya, tingkat kesakitannya, tingkat kerugian ekonomi yang ditimbulkan, katanya. Sejak kasus PMK kembali muncul di Indonesia pada 28 April lalu, pemerintah telah melakukan upaya agar penyebarannya tidak semakin meluas. Sementara itu, Satuan Tugas Penyakit Mulut dan Kuku atau PMK melaporkan hingga Minggu 28 Agustus 2022, jumlah hewan ternak yang telah divaksinasi mencapai sebanyak 1.805.305 ekor. Data Satgas PMK yang diterima di Jakarta pada Minggu menyebutkan jumlah hewan ternak yang telah divaksinasi terdiri atas 1.702.068 sapi, 28.590 kerbau, 42.020 domba, 17.522 kambing, dan 15.105 babi. Vaksinasi akan jalan terus. Wabah PMK terjadi di 24 provinsi dan 294 kabupaten atau kota yang tertular. Dikutip dari situs resmi Satgas PMK Nasional per 27 Agustus, 8 provinsi dinyatakan 0 kasus baru terlaporkan, yaitu Bali, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, kemudian Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat. Arief mengatakan ada 3 prinsip dasar pengendalian PMK yang dilakukan pemerintah. Pertama, mencegah kontak hewan rentan PMK dengan sumber virus PMK, melakukan isolasi hewan terpapar PMK, pengendalian lalu lintas hewan ternak dan pengawasan. Kedua, menghentikan produksi virus dan sirkulasi di lingkungan dengan dekontaminasi dan disposal. Ketiga, meningkatkan kekebalan hewan rentan dengan vaksinasi, katanya. Jangan lupa like, komen, subscribe Suara Merdeka TV dan follow sosial media Suara Merdeka untuk update berita terbaru.